Halo guys, kembali lagi di channel Teja 5 Fakta. Kali ini kita akan membahas tentang 8.000 ini nih. 8.744 sanggahan diterima 327.958 lolos seleksi administrasi pasca sanggah CPNS Kemendag. Oke, kita lanjut guys. Kementerian Agama hari ini mengumumkan hasil pasca sanggah seleksi administrasi calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Agama 2024. Setelah masa sanggah dinyatakan selesai, total ada 8.044 pelamar yang diterima sanggahnya dan berubah status kelulusannya dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Hasil seleksi administrasi CPNS Kementerian Agama diumumkan 17 September 2024. Total ada 319.255 yang diumumkan seleksi administrasi dengan status memenuhi syarat. Ada 67,285.000 yang tidak memenuhi syarat. Mereka diberi kesempatan mengajukan sanggahan dari 20 sampai 22 September 2024. Masa sanggah perubahan status pada 26 September 2024. Hari ini kita umumkan hasil seleksi administrasi pasca sanggah Kemenag. Ada 8.744 sanggahan yang kami terima dan 38.671 yang mengajukan sanggahan. Terang Sekjen Kemendag yang juga Ketua Panitia Seleksi M. Ali Ramdhani di Jakarta, Minggu 29/9/2024. Jadi total ada 327.958 pelamar CPNS Kemenag yang dinyatakan memenuhi syarat pada seleksi administrasi pasca sanggah sambungnya. Oke, dilanjut ya guys ya. Pengumuman pasca sanggah ini dapat diakses melalui laman http://kemenag.go.id atau https://casn.kemenag.go.id. Pelamar yang tidak tercantum dalam lampiran pengumuman dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan tidak dapat berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD. Keterangan alasan tidak lulus dapat dilihat melalui akun masing-masing pelamar pada laman sscsn.bkn.go.id. Oke, sebut M. Ali Ramdhani, Kepala Biro Setjen Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kemendag Wawan Junaidi menambahkan, bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah, maka mereka berhak untuk mengikuti SKD, seleksi kompetensi dasar, dengan menggunakan komputer assisted test atau CAT. Rincian jadwal dan tempat pelaksanaan SKD dengan CAT akan diumumkan kemudian pada laman https://kemendag.go.id. Sebut Wawan Junaidi. Wawan menambahkan proses seleksi CPNS Kemenag tidak dipungut biaya. Kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan, tegasnya. Oke. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Agama tahun anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, tandasnya. Oke. Itu sekilas tentang apa
tentang hasil sanggahan dari CPNS Kemenag guys ya. Oke, kita lanjut guys, kita lagi cari informasi lain. Mengenalkan keberagaman Indonesia lewat pendidikan di Pangandaran. Wah, seru nih guys, kita bahas tuntas nih guys. Ini dia, mengenalkan keberagaman Indonesia lewat pendidikan di Pangandaran oleh Aldi Nur Fadilah di media sosial Detik Jabar, Sabtu 28 September 2024 06 WIB diuploadnya ya. Oke, kita lihat. Kultur budaya di Pangandaran lekat dengan kebudayaan lokal, namun ada satu kampung di daerah ujung Jawa Barat itu yang menggambarkan bisa disebut miniatur Indonesia. Namun kampung itu disebut Kampung Nusantara, letaknya di Dusun Cikubang, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Lanjut ya guys ya. Disebut miniatur Indonesia juga lantaran nama-nama jalan di kampung itu diambil dari nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. Asal mula lahirnya Kampung Nusantara memiliki jalan panjang. Oke. Pria bernama Nur Hidayat jadi aktor di balik lahirnya kampung keberagaman tersebut. Pria 34 tahun lulusan Universitas Paramadina Jakarta ini menggagas Kampung Nusantara. Di kampung itu Ai menggagas pendidikan dengan mendirikan sekolah SMK Bakti Karya yang sebagai siswa yang berasal di 34 provinsi di Indonesia. Wow, mantap nih guys. Sekolah yang berkonsep multikultural itu didirikan AI untuk mengapresiasi keberagaman Indonesia. Sekolah yang didirikan tahun 2016 itu bahkan kini sudah melahirkan lulusan yang kembali untuk berkontribusi di daerah asalnya. AI merajut persatuan dan membuat desa tempat tinggalnya menjadi semakin beragam. Usai selesai menjalankan pendidikan, dia pun memilih menjadi penggerak pendidikan. Mantap guys. Namun dibalik itu, semua jalan terjal Ai mendirikan sekolah program multikultural dan Kampung Nusantara tidaklah mudah. Ai mengatakan awal mula dirinya tergerak mendirikan Kampung Nusantara dan SMK Bakti Karya karena resah melihat asumsi masyarakat soal perbedaan yang ada. Ia pun berpikir jika pendidikan menjadi salah satu ujung tombak bersatunya perbedaan dan penyelamatan pikiran bangsa. Ide itu tertuang dalam sanubari saat saya melakukan perjalanan keliling ke berbagai provinsi di Indonesia. Hai kepada Detik Jabar. Oke. Dengan melihat keberagaman di Indonesia, berbagai daerah di Indonesia, KTD menjadi modal untuk memperkuat toleransi daerah. Dulu waktu awalnya saya pun rekam di hampir setengah provinsi Indonesia dan saya keliling melihat sisi lain negeri ini. Menurut dia, sekeliling hampir setengah provinsi di Indonesia menemukan banyak keresahan, terutama masa depan Indonesia di mata para pemuda daerah. Kemudian ngobrol-ngobrol soal kebangsaan, ternyata masih banyak anak muda resah gelisah melihat masa depan bangsa yang selalu karena percikan konflik hal sepele seperti perbedaan agama, kultur, dan adat. Terang Ai.
Padahal kata Ai masih banyak anak muda yang punya optimisme cukup tinggi, tetapi rata-rata frustasi melihat kondisi kenyataan yang melupakan semua cinta tanah air, semangat bangsa, dan merupakan warisan budaya salah satunya kebudayaan, salah satunya bahasa dan